Selamat datang rekan-rekan pejuang rekrutmen bersama BUMN 2025. Tes tahap 1 sudah makin dekat. Oleh karena itu, ayo kita berlatih. Kali ini kita akan latihan tentang word classification. Yuk kita mulai. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tips untuk mengerjakan word classification dengan mudah. Tips yang pertama adalah kita mencari hubungan antar kata dari yang paling sederhana. Yang pertama contohnya, kita mencari kata yang hubungannya itu memiliki arti yang sama atau kurang lebih paling dekat ya. Jadi yang paling jauh akan kita pilih. Contohnya, melihat. Melihat itu bisa diganti dengan kata mengamati, menengok, melotot. Meskipun melotot itu tidak sama ya sebenarnya dengan melihat, tapi melotot itu kan sama aja ya. Dalam artian kita kan melihat sesuatu di depan meskipun mata kita agak keluar gitu ya. Mungkin karena marah atau apalah gitu. Terus, contoh hubungan antar kata yang lain adalah mencari jenis benda yang sama. Misalnya ya, kendaraan. Kendaraan itu kan ada mobil, motor, kereta. Nah, nanti kita pilih yang beda. Misalnya nanti di sini tiba-tiba muncul ular gitu misalnya. Nah, itu kan tidak sama ya. Kemudian kita mencari hubungan yang memiliki kata sifat yang sama. Contohnya, senang. Senang itu bisa dengan gembira, riang, ceria. Nah, kita cari yang artinya berbeda dari senang. Misalnya nanti kalau ada kata-kata sedih, sedih, ya kita pilih itu karena dia kan tidak sama ya, antonim ini ya, lawan kata. Kemudian tips yang kedua adalah ingat, kita harus manage waktu sebaik mungkin ya. Paling tidak, maksimal kita harus kerjakan dalam 15 detik untuk satu soal. Kalau kita beneran ngeblank nih, 10 detik pertama ngeblank, nggak kebayang, itu langsung kita skip ya. Kita tandai, kita skip, nanti saat masih ada waktu kita kembali lagi ya. Yang ketiga adalah perbanyak literasi. Kita bisa baca dari portal berita misalnya, jadi kita jangan hanya andalkan dari melihat video pendek ya. Nah, kalau ada yang kata tidak tahu, kita bisa cek dari web KBBI. Gini tampilannya ya. Kita langsung saja latihan ya. Teman-teman bisa pause video ini sebelum kita membahasnya bersama ya. Untuk latihan soal nomor 1 ini, apa ya kira-kira jawabannya teman-teman ya? 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah Palu. Kenapa Palu? Kalau kita lihat dari opsi A, B, C, E, ini mereka semuanya punya mata yang tajam ya. Dan dia digunakan untuk memotong. Nah, sedangkan palu ini kan beda sendiri ya. Dia gunanya untuk memalu ya. Jadi beda sendiri. Cukup jelas ya nomor 1 ini. Next, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Nomor 2 ini adalah kata kerja ya. Kira-kira apa yang paling berbeda ya, yang tidak punya hubungan dengan yang lain ya? 3, 2, 1. Ya, ini adalah delta, menghitung. Kita lihat bahwa mengajar, mendidik, membimbing, melatih, ini tugasnya guru ya. Sedangkan menghitung itu kan secara umum ya. Jadi bisa dilakukan siapapun. Artinya dia tidak memiliki hubungan dengan opsi jawaban yang lain. Maka itu yang kita pilih. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal nomor 3 ini juga mengenai kata kerja ya. Kira-kira apa jawabannya ya? 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah melompat. Kita amati bahwa bergulir, menggelinding, berputar, berguling, itu kalau kita visualisasi itu kan melingkar gini ya, pergerakan melingkar ya. Nah, kalau melompat kan beda sendiri ya, ya kan? Yang lain bergulir, menggelinding, berputar, berguling itu kan melingkar, berputar-putar ya. Sedangkan melompat itu pergerakan yang vertikal, naik ke atas gitu ya. Jadi melompat tidak memiliki hubungan dengan yang lain. Cukup mudah kan? Next, latihan soal nomor 4. Latihan soal nomor 4. Ini tentang hewan ya. Kira-kira apa ya jawabannya ya?
3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah Bravo, B. Landak. Kenapa? Platypus, teman-teman tahu platypus seperti apa? Dia seperti berang-berang dikombinasikan dengan bebek ya. Gambarnya seperti ini. Nah, dia hidup di dua alam. Dia bisa di darat dan di sungai ya. Kemudian penyu dia jelas hidup di dua alam. Katak jelas dua alam. Buaya, buaya jelas dia hidup di dua alam. Sedangkan landak ini hanya bisa di darat. Jadi landak paling beda sendiri ya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki hubungan dengan yang lain. Cukup jelas ya? Next, soal berikutnya nomor 5. Soal nomor 5 mengenai kendaraan. Teman-teman, ada yang tahu jawabnya? 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah delta. D. Forklift. Kenapa? Bulldozer, dump truck, ekskavator, dan vibroroller adalah kendaraan berat. Sedangkan forklift, dia tidak termasuk kendaraan berat. Gambarnya seperti ini. Nah, dia biasa dipakai di gudang-gudang. Kapasitasnya relatif kecil, sedangkan kendaraan-kendaraan lain dari opsi A, B, C, E ini termasuk kendaraan berat. Jadi dia paling beda sendiri ya. Cukup jelas? Next, kita lanjut soal nomor 6. Ini mengenai kata kerja. Pilih yang paling beda dari yang lain. 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah berkemah. Kenapa berkemah? Kita lihat ya. Berkelana, berpetualangan, mengembara, berekspedisi. Ini kan kita pergi ya. Ini aktivitas kita pergi. Nah, sedangkan berkemah ini dia adalah bermukim ya, di statis gitu. Kita di suatu tempat mendirikan tenda. Nah, kita beraktivitas di situ saja. Sedangkan opsi A, B, C, dan E ini kita pergi, melakukan perjalanan gitu ya. Jadi otomatis opsi D paling beda. Oleh karena itu kita pilih opsi D, delta. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7. Kira-kira apa jawabannya teman-teman ya? 3, 2, 1. Jawabannya delta lagi. Kenapa? Oke, kita lihat satu-satu. Baik berbicara, bercerita, berucap, berujar, berdiskusi, ini adalah aktivitas manusia di mana kita mengeluarkan suara ya. Tapi yang membedakan adalah ini hanya one way ya, satu arah ya. Sedangkan berdiskusi ini dua arah gitu ya. Karena kan kita ada timbal balik ya, karena namanya juga diskusi kan. Kita ngajak ngobrol, mereka balesin gitu. Tapi kalau bicara kita hanya satu arah aja. Nah, ini yang paling beda. Oleh karena itu kita pilih opsi delta, berdiskusi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman ya? 3, 2, 1. Jawabannya adalah menyerang. Kita amati kata kerja ini, menyanggah, menangkis, menempis, menangkal. Ini adalah aktivitas menangkis ya. Jadi misalnya kita diserang, ya kan? Kita di sini. Nah, ini serangan ini kita pantulkan. Atau mungkin kita menghindar ya. Ini kita di sini. Jadi kita dari serangan itu kita menghindar. Bisa menyanggah, menangkis, menepis, menangkal. Baik itu arti secara literal maupun secara kiasan ya. Misal menyanggah itu kan lebih ke tuduhan itu salah ya. Tapi kan itu tetap aksi membela diri. Nah, sedangkan menyerang itu dari kita menyerang ke musuh. Jadi dia paling beda ya. Oleh karena itu kita jawabnya adalah E. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Kira-kira jawabnya apa ya? 3, 2, 1. Jawabannya adalah madu. Teman-teman jangan terkecoh sama opsi B dan C ya, garam madu ya. Bukan, kita tidak arahnya ke sana. Antara jawaban A sampai E ini adalah bumbu dapur yang umum digunakan di Indonesia. Sedangkan
Madu ini adalah obat ya. Obat atau suplemen. Memang benar dia dipakai sebagai bumbu, tapi kan tidak umum ya untuk masakan asli Indonesia gitu. Mungkin madu hanya digunakan di beberapa masakan daerah atau mungkin masakan etnis tertentu aja. Tapi kalau gula, garam, merica, bawang merah itu umum dipakai di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kita jawab madu. Begitu ya. Next, soal nomor 10. Ini tentang binatang ya. Oke, jawabannya apa ya? 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah Charlie. C. Penguin. Kenapa? Kita amati zebra, sapi, kucing, harimau ini punya kaki 4 ya. Sedangkan penguin itu cuma 2. Penguin cuma 2, maka dari itu kita pilih penguin. Dia yang paling berbeda sendiri. Jangan sampai terkecoh ya, bisa pilih kucing atau harimau gitu kan. Bukan itu yang dicari, bukan dia makannya apa gitu, tapi lebih ke kakinya. Next, soal selanjutnya. Nah, ini adalah soal PR. Coba teman-teman kerjakan. Yang tahu, boleh di komen. Saya akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Sukses selalu teman-teman menghadapi TKD, tes tahap 1. Semoga mendapatkan skor yang maksimal. Sampai jumpa lagi dengan Om Eng di kesempatan selanjutnya. Salam sukses. See you.